Shalom. Haleluya, mengucap syukur kita kepada Tuhan untuk siang hari ini. Tuhan bisa memelihara kita, kita diberikan kesehatan, kekuatan untuk siang hari ini kita memuji Tuhan. Amin. Bersama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan, kasih-Nya di dalam hidup kita. Kita mau menyatakan firman-Mu Tuhan. Terang bagi jalan. Tuhan, kita mau berikan senyum yang terbaik kepada kanan, kiri kita, saudara-saudara. Katakan shalom, haleluya. Haleluya, kita mau serukan nama Tuhan lebih lagi. Mari kita semua memuji nama Tuhan. Mari kita semua umat pilihan Allah, segala panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju.
Bersama-sama kita mau siapkan hati kita. Pada siang hari ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita sungguh percaya bahwa kasih-Nya selalu nyata di dalam hidup kita. Dia menjadikan kita, Dia membentuk setiap kita. Bersama-sama kita mau menyatakan betapa besar kasih-Mu ya Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada
manusia yang lebih dari pemenang ya Tuhan. Karena kasih-Mu, karena pengorbanan-Mu Tuhan, kami boleh Tuhan menerima hidup yang kekal daripada-Mu. Kami boleh disembuhkan, kami boleh dipulihkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menjadi manusia yang baru. Karena firman-Mu berkata Tuhan, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang di dalam hidup kami, yaitu hidup-Mu yang ada di dalam kami ya Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menjamah setiap kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bila firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami, menjadi kekuatan di dalam hidup kami ya Tuhan. Engkau memberkati akan Ko Yohanes Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Saya serahkan kepada Ko Yohanes. Shalom saudara. Shalom. Saudara merasa diberkati Tuhan pada siang hari ini? Amin. Siapa yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Bisa angkat tangannya. Amin. Kita semua siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah saudara, firman Tuhan hari ini akan diambil, yaitu kita akan membahas mengenai salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu mengenai makanan. Pasti kita semua ya membutuhkan makanan dan minuman ya saudara. Nah hari ini kita akan membahas firman Tuhan mengenai spiritual food and drink, artinya adalah makanan dan minuman rohani. Sebelum kita masuk ke bagian rohani, saudara, saya akan menanya sedikit, kira-kira untuk kebutuhan jasmani kita dulu lah, kita ngomong, apa sih fungsi dari makanan dan minuman yang kita konsumsi setiap harinya? Ada yang bisa kasih masukan? Untuk apa sih kita makan? Untuk tenaga salah satunya, benar, sumber energi. Ada lagi saudara? Kesehatan, benar. Menjaga kesehatan dan kekebalan tubuh. Ada lagi? Biar gemuk? Apa? Biar gemuk? Oke, ada lagi saudara? Untuk mengatur proses dalam tubuh. Nah, jadi kalau kita lihat makanan dan minuman itu bukan hanya untuk sekedar membuat kita puas. Benar nggak saudara? Saudara kalau misalnya lapar makan rasanya puas kan, apalagi kalau makanannya enak, benar ya. Terus kalau saudara lagi aus, udah gitu dapat minuman, apalagi kalau musim panas gitu ya, minuman gitu lagi aus-ausnya dapat air dingin, itu rasanya kan wah sejuk gitu. Tapi sebenarnya fungsi makanan itu nggak hanya sekedar memuaskan, tetapi yang tadi saudara bilang untuk menjadi sumber energi. Yang kedua, untuk menjadi alat atau yang membantu kita bertumbuh. Saudara bayangkan kalau ada seorang bayi gitu. Bayi itu kan ketika dia lahir, dia itu nggak bisa saudara kasih ayam gitu ya. Kalau nggak donat gitu, nggak bisa saudara. Bisanya apa? Susu. Tapi dari susu itu, dia itu bisa memiliki pertumbuhan. Nah, kita akan lihat firman Tuhan yang membahas saudara, bagaimana pentingnya dalam kehidupan kita, sama seperti tubuh jasmani kita ini memerlukan yang namanya makanan dan minuman, demikian juga tubuh rohani kita. Kalau saudara lihat bagaimana orang itu bisa hidup tanpa makanan dan minuman itu dalam waktu yang sangat terbatas. Saya rasa ketika orang itu nggak tanpa makanan itu bisa hidupnya jauh lebih lama daripada tanpa minuman. Kenapa? Karena tubuh kita kan sebagian besar itu cairan. Dan cairan itu istilahnya membantu untuk kita ini bekerja, metabolisme tubuh kita itu bekerja. Dan kalau kita lihat bagaimana firman Tuhan itu juga menyatakan hal yang serupa saudara. Seperti kita membutuhkan makanan dan minuman rohani, jasmani, demikian juga kita ini membutuhkan makanan dan minuman rohani. Yang pertama saudara, kita bisa melihat bagaimana di kitab Yohanes 6 ayat 35 menyatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Mungkin di sini siapa yang sarapannya masih pakai roti? Nggak ada ya, nasi ya. Pokoknya kalau belum makan nasi belum makan gitu ya saudara ya. Kalau di luar kita makannya roti saudara. Nah Tuhan bilang begini, akulah roti hidup.
Ini berbicara bukan makanan jasmani, tetapi makanan rohani. Dia berkata, akulah roti hidup, dan dikatakan barang siapa percaya kepadaku, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita tidak akan lapar lagi. Dan habis itu dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kata-kata ia tidak akan lapar lagi ini merujuk kepada makanan. Kata-kata ia tidak akan haus lagi ini merujuk kepada apa, saudara? Minuman. Di mana Tuhan Yesus itu berkata bahwa aku adalah air hidup itu. Yang kedua, saudara, kita bisa melihat firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat keempat. Bagaimana Tuhan Yesus itu berkata, ini ketika dia itu dicobai di padang gurun, dia berkata seperti ini. Waktu itu kan iblis itu berkata kepada dia, jika engkau anak Allah, ubahlah batu ini menjadi roti. Karena itu merupakan sebuah kebutuhan jasmani, saudara. Sama seperti kita butuh makan. Dan ketika Tuhan Yesus itu menjadi manusia, dia juga memiliki yang namanya kebutuhan sebagai manusia. Dia juga tidur, dia juga makan. Dan di sini Tuhan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari apa, saudara? Roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Kalau kita analisa secara detail ayat ini, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Berarti firman yang keluar dari mulut Allah ini diumpamakan sebagai roti. Yang Tuhan Yesus katakan, apa, saudara? Aku adalah roti hidup. Ketika kita menyadari akan hal ini, kita bisa melihat bagaimana kebutuhan rohani kita, yaitu setelah kita ini dilahirkan kembali, kita nggak bisa, ya udah, saya sudah dilahirkan kembali, selesai perkara. Tetapi di sini Tuhan mau supaya kita ini datang kepada Dia untuk memakan roti hidup. Dan di sini kita percaya kepada Dia untuk meminum air hidup tersebut, sehingga kita memiliki pertumbuhan dalam kerohanian kita. Nah, kalau saudara lihat di perjanjian lama, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Yesaya 55 ayat yang kedua, kita akan bisa lihat, saudara, bagaimana Tuhan itu mau atau merindukan supaya kita itu datang kepadanya. Dikatakan seperti ini, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Menarik di sini. Kalau tadi kan saudara lihat di dalam perjanjian baru di mana Tuhan Yesus berkata. Di sini saudara, Tuhan berkata bagaimana, kenapa kamu membelanjakan uangmu, di sini dikatakan untuk sesuatu yang bukan roti. Ini bukan berbicara mengenai roti jasmani, tetapi roti rohani. Kenapa kamu mencari sesuatu yang gak berfungsi untuk menyegarkan jiwamu? Nah, firman Tuhan berkata sini, dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang lezat. Ini berbicara soal apa, saudara? Soal banyak hal yang berasal daripada Tuhan, karena ini berbicara soal rohani, yaitu hikmat yang daripada Tuhan. Yang saudara itu gak bisa beli dari tempat lain. Banyak orang mencoba untuk mencari hikmat dan pengetahuan dengan cara mereka itu pergi ke orang pintar atau apapun juga. Tetapi Tuhan di sini menyatakan kalau kita mau datang kepada Tuhan, firman Tuhan menyatakan kita akan memakan yang baik. Kenapa? Karena Tuhan ini memiliki rencana yang indah dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, aku mengetahui rencana atau rancangan yang aku miliki mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Rencana untuk mendatangkan apa, saudara? Damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Untuk memberikan kita masa depan yang penuh dengan pengharapan. Nah, yang kedua, saudara, kalau tadi kita membahas soal roti, di sini kita akan membahas soal air. Nah, kita akan lihat di Yohanes 4 ayat 14. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, dan yang terus-menerus memancar sampai ke dalam kehidupan yang kekal. Di sini Tuhan mau menyatakan barang siapa minum dari air yang kuberikan kepadanya. Ini berbicara mengenai air hidup.
Dan di sini saudara kita bisa melihat di dalam Yesaya 44 ayat 3, ini merupakan isi hati Tuhan. Jauh sebelum kita melihat di kitab Yohanes, di kitab Yesaya, di perjanjian lama, firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Dari sini kita lihat saudara, kerinduan Tuhan itu untuk mencurahkan apa saudara? Air ke tanah yang kering. Jadi kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu menginginkan sikap hati kita itu seperti apa saudara? Tanah yang kering. Kalau tanah kering itu butuh air untuk bisa tanaman itu bertumbuh saudara. Nah di dalam Wahyu 22 ayat 17, di sini kita bisa melihat roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Barang siapa yang haus hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini bukan bicara air jasmani tetapi air kehidupan. Dan firman Tuhan menyatakan biarlah ia datang dan mengambil air kehidupan dengan apa saudara? Cuma-cuma. Itu yang ditawarkan Tuhan Yesus tadi ketika kita membaca Yohanes 4 ayat 14. Dia bilang barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Nah, dari sini kita bisa melihat dua faktor yang paling mendasar saudara, yaitu roti dan air, makanan dan minuman. Kita akan lanjut saudara di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang kedua. Kalau tadi berbicara mengenai air itu untuk tanah yang tandus, yang gersang. Nah sekarang kita melihat bagaimana 1 Petrus 2 ayat kedua berbicara seperti ini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni, dan yang apa saudara? Rohani. Supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di sini Tuhan menyatakan supaya kita ini diumpamakan seperti bayi yang baru lahir. Ketika kita melihat seorang bayi, saudara, nggak mungkin kita kasih dia pizza gitu ya, atau hamburger gitu ya, McDonald. Tapi kita masih apa? Susu. Di sini kebutuhan dia, saudara, untuk bisa bertumbuh itu tergantung dari mana, saudara? Susu. Benar ya, saudara? Makanya saudara lihat kalau zaman sekarang kan di supermarket, saudara lihat jenis susu itu banyak ya, nggak cuma satu, banyak sekali. Dan di situ mempromosikan ada omega 3, ada apa segala macam yang memiliki fungsi untuk apa saudara? Masa pertumbuhan. Nah, di sini saudara firman Tuhan menyatakan bahwa Tuhan merindukan kita ini seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni. Jadi di sini dikatakan supaya olehnya kamu dapat bertumbuh. Air susu yang murni. Ini berbicara mengenai apa saudara? Mengenai kebenaran firman Allah. Di mana kita ini bisa bertumbuh. Dikatakan dan yang rohani. Ini bukan ngomong soal jasmani tetapi soal rohani. Sama seperti seorang bayi, dia ini membutuhkan air susu yang jasmani. Demikian dalam kehidupan kita, Tuhan ingin supaya kita ini membutuhkan dia sama seperti kita ini membutuhkan air susu, yaitu menggantungkan kehidupan kita kepada dia. Bayi saudara nggak kasih air susu, tinggal nunggu doang. Kalau nggak dia pertumbuhannya nggak normal, ya mati. Iya kan saudara? Dan ketika kita ini tidak istilahnya membutuhkan Tuhan, tidak menggantungkan kehidupan kita terhadap Tuhan, maka kita di sini dikatakan tidak bisa memiliki pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat saudara di dalam kitab Ibrani yang kelima, ayat yang ke-12 sampai 13. Di sini dikatakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah menjadi pengajar, kamu masih perlu diajarkan asas-asas pokok dari firman Allah, dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami tentang ajaran kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Ini berbicara mengenai pertumbuhan. Saudara pernah lihat ada seseorang bayi yang sampai umur 20 dia nggak makan apapun kecuali susu? Nggak ada ya saudara ya.
pasti dia akan makan makanan. Entah apapun itu. Dan di sini dalam kehidupan kita, Tuhan merindukan kita memiliki pertumbuhan. Bukan cuma badan kita yang makin besar, tetapi juga roh kita. Dulu yang kita nggak mengenal Allah, nggak mengenal firman Tuhan, nggak mengenal kebenaran, ketika kita bertumbuh di dalam Dia, maka kita belajar akan firman Tuhan. Sama seperti saudara lihat firman Tuhan menyatakan kalau kita datang kepada Dia, kita makan, maka kita mengalami pertumbuhan. Kita minum, mengalami pertumbuhan. Kita mengkonsumsi susu, kita mengalami pertumbuhan. Yaitu pengenalan akan Dia, akan kehendak Tuhan. Supaya firman Tuhan menyatakan agar kita mengerti apa yang baik, apa yang indah, apa yang sempurna, dan apa yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, hal lain saudara yang kita bisa lihat yaitu di dalam Yesaya 55 ayat yang ke-1. Dikatakan, hai semua orang, marilah dan minumlah air, dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembelian, dan makanlah juga anggur serta susu tanpa bayaran. Ini menegaskan bagaimana Tuhan itu tidak memungut biaya ketika kita datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh siapapun juga, oleh dunia, oleh apapun. Itu apa saudara? Firman Tuhan menyatakan di sini sesuatu yang tidak bisa dibeli. Kenapa? Karena dikatakan terimalah gandum tanpa uang pembelian, dan makanlah juga anggur serta susu tanpa bayaran. Kenapa? Karena nggak ada orang yang bisa membayar hal tersebut. Karena ini nggak bicara soal jasmani, tetapi soal rohani. Dan kalau saudara lihat di dalam Mazmur, kitab Mazmur 104 ayat 15, di firman Tuhan menyatakan seperti ini. Anggur yang menyukakan hati manusia, yang membuat muka mereka berseri karena minyak, dan makanan yang memberi kekuatan kepada hati manusia. Ini berbicara mengenai apa yang menjadi kerinduan hati kita, itu diberikan oleh Tuhan. Anggur yang menyukakan, yang membuat kita berseri karena minyak, makanan yang memberikan kekuatan kepada hati manusia. Kenapa? Karena kita datang kepada sumber yang memberikan makanan dan minuman rohani. Nah, yang selanjutnya saudara, kita akan melihat firman Tuhan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-17. Bagaimana di sini menyatakan, firman Tuhan menyatakan mengenai undangan akan makanan dan minuman yang melimpah. Sebelum kita bahas itu, saudara, kita bisa lihat dulu di Kidung Agung 5 ayat yang ke-1. Firman Tuhan menyatakan, saya akan ambil bagian A-nya ya, saudara. Firman Tuhan berkata seperti ini. Aku datang ke kebunku, hai saudara-saudaraku, pengantinku, aku memetik mur dan rempah-rempah, aku makan dari sarang madu serta maduku, aku minum anggur serta susuku. Nah, di sini saudara, Tuhan ini menginginkan supaya kita ini datang kepada Dia. Kenapa? Karena Dia ini telah menyediakan segala sesuatu. Pada akhirnya saudara, nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan menikmati yang namanya pesta kawin anak domba. Nah, kalau kita lihat di Lukas 14 ayat 17, di firman Tuhan menyatakan seperti ini. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Dalam perjalanan kehidupan kita saudara, kalau kita ini datang kepada Tuhan, makan makanan rohani, minum minuman rohani, maka kita memiliki pertumbuhan. Semakin lama semakin mengenal Tuhan. Pertanyaan saya, kenapa kita melakukan hal itu? Karena saudara bisa lihat bagaimana firman Tuhan ini menyatakan kita ini mempelainya Tuhan. Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki dan kita mempelai wanita. Saudara pernah lihat ada orang yang istilahnya katakanlah kalau di Alkitab kan nggak ada kata-kata pacaran ya, ada tunangan tapi nggak pernah ngobrol saudara, tunangan tapi nggak pernah datang, makin lama nggak makin mengenal. Kira-kira menurut saudara hubungannya akan seperti apa? Semakin membaik atau semakin memburuk? Memburuk. Saudara, jadi kasarnya tunangan itu cuma status, tapi dia sendiri tidak mengenal siapa
pasangannya. Menarik hal ini diungkapkan oleh firman Tuhan, bagaimana Tuhan itu membawa kita ini, menjadikan kita sebagai mempelai wanitanya. Dikatakan bagaimana nanti kita akan mengadakan pesta kawin anak domba. Dan saudara bayangkan, ketika kita menjadi mempelai wanita, kita ingin lebih lagi mengenal Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena itu merupakan kerinduan hati Tuhan. Dan kalau firman Tuhan tadi menyatakan bagaimana dia itu merindukan supaya kita datang kepada dia, supaya kita ini bisa mengenal dia dan bisa bertumbuh di dalam dia, maka kita ini bisa memiliki pengenalan yang sempurna, saudara. Orang yang tidak mengenal firman, ada pepatah mengatakan orang tak kenal maka tak sayang. Kalau saudara nggak mengenal, orang berkata sesuatu, saudara gampang percaya. Benar nggak saudara? Kalau misalnya saudara dalam sebuah hubungan gitu dan saudara nggak kenal orang itu, katakanlah orang bilang A, B, C, saudara gampang untuk percaya. Kenapa? Karena saudara nggak kenal pribadinya. Tetapi kalau saudara mengenal pribadinya, orang mau ngomong apa, saudara nggak gampang percaya. Kenapa? Karena saudara tahu siapa orang ini yang sebenarnya. Kalau kita benar-benar mengenal Tuhan secara pribadi, saudara, maka pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu nggak akan kita percaya. Kenapa? Otomatis. Kenapa? Karena kita mengenal siapa dia. Kenapa? Karena setiap hari kita ini datang dan mencari dia dan mengenal kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang terakhir saudara, bagaimana kalau saudara tahu pemazmur Daud itu menyatakan, seperti rusa yang rindu akan sungaimu, jiwaku merindukan engkau. Nah, ini menyatakan bagaimana sikap hati dari yang namanya seseorang Daud. Kita ambil contoh di sini dari yang namanya seorang Daud. Bagaimana dia ini rindu untuk apa saudara? Untuk dia ini memiliki yang namanya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara bisa lihat bagaimana di Mazmur Daud dia berkata, pagi-pagi benar aku mencari engkau. Dan itu juga dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebelum dia mulai pelayanannya, pagi-pagi benar dia naik kemana saudara? Ke gunung untuk apa? Untuk berdoa. Dan di mana semua orang sudah meninggalkan, dia ini berdoa. Nah, di sini saudara kita bisa melihat kebutuhan kita sebagai manusia itu bukan hanya makanan dan minuman jasmani. Sama seperti kita membutuhkan makanan minuman jasmani, kita juga membutuhkan makanan minuman rohani. Karena kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita bertumbuh, roh kita juga harus bertumbuh. Semakin lama semakin kita mengenal Tuhan. Dan semakin lama semakin kita ini bertumbuh di dalam dia, supaya kita mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang indah, yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Tuhan. Sama seperti saudara, seseorang mempelai itu rindu untuk menyenangkan mempelainya. Benar kan saudara? Sebelum dia itu masuk ke tingkat yang lebih tinggi yaitu pernikahan, dia rindu untuk mengenal lebih jauh, untuk menyenangkan pasangannya. Demikian kita sebagai mempelai wanita, kita rindu untuk apa saudara? Menyenangkan hati Tuhan. Untuk mengenal Tuhan lebih lagi dan menyenangkan dia. Dan kalau kita mau saudara seperti itu, firman Tuhan berkata, apa yang menjadi kebutuhan kita itu Tuhan genapi. Yang menjadi kerinduan hati kita itu Tuhan genapi. Firman Tuhan berkata, Bapamu itu tahu apa yang menjadi kebutuhanmu. Secara detail saudara, bahkan firman Tuhan Yesus berkata, rambutmu pun terhitung jumlahnya. Ada saudara di sini yang tahu jumlah rambutnya? Nggak ada ya. Kenapa? Nggak penting banget kan? Tapi Tuhan bilang itu penting di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tahu. Jadi kalau apa yang menurut kita aja jumlah rambut nggak penting, Tuhan itu perhatikan. Apalagi yang menjadi kerinduan hati kita. Ketika kita rindu untuk datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan, yaitu makanan rohani dan minuman rohani, roti hidup dan air hidup, maka kita mendapatkan kepuasan. Kepuasan yang bukan bersifat sementara. Firman Tuhan berkata, kalau orang datang kepadaku dan meminum air yang kuberikan, maka dia tidak akan haus lagi.